Kepadamu, ya Tuhan, aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkeraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku, ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda, ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang, aku seperti tanda ajaib. Karena Engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Sebab musuh-musuhku berkata-kata tentang aku. Orang-orang yang mengincar nyawaku berunding bersama-sama dan berkata, Allah telah meninggalkan dia. Kejar dan tangkaplah dia, sebab tidak ada yang melepaskan dia. Ya Allah, janganlah jauh daripadaku. Allahku, segeralah menolong aku. Biarlah mendapat malu dan menjadi habis orang-orang yang memusuhi jiwaku. Biarlah berselubungkan celah dan noda orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Tetapi aku senantiasa mau berharap dan menambah puji-pujian kepadamu. Mulutku akan menceritakan keadilan-Mu dan keselamatan yang daripadamu sepanjang hari. Sebab aku tidak dapat menghitungnya. Aku datang dengan keperkasaan-keperkasaan Tuhan Allah, hendak memasyurkan hanya keadilan-Mu saja. Ya Allah, Engkau telah mengajar aku sejak kecilku, dan sampai sekarang aku memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Juga sampai masa tuaku dan putih rambutku, ya Allah, janganlah meninggalkan aku, supaya aku memberitakan kuasa-Mu kepada angkatan ini, keperkasaan-Mu kepada semua orang yang akan datang. Keadilan-Mu, ya Allah, sampai ke langit,
Engkau yang telah melakukan hal-hal yang besar. Ya Allah, siapakah seperti Engkau? Engkau yang telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Engkau akan menghidupkan aku kembali, dan dari samudera raya bumi, Engkau akan menaikkan aku kembali. Engkau akan menambah kebesaranku, dan akan berpaling menghibur aku. Aku pun mau menyanyikan syukur bagimu dengan gambus atas kesetiaanmu, ya Allahku. Menyanyikan mazmur bagimu dengan kecapi, ya yang kudus Israel. Bibirku bersorak-sorai, sementara menyanyikan mazmur bagimu. Juga jiwaku yang telah kau bebaskan. Lidahku juga menyebut-nyebut keadilanmu sepanjang hari. Sebab akan mendapat malu dan tersipu-sipu orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku. Shalom, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kalau kita masih diberi kesempatan hidup di hari terakhir tahun 2022 ini, dan dapat mendengar, mempelajari firman Tuhan dari Mazmur 71. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Haleluya. Mazmur 71, doa minta perlindungan Tuhan di masa tua. Pada Tuhan aku berlindung, jangan biarkan aku dipermalukan. Lepaskanlah aku, luputkanlah aku dari musuh-musuhku karena keadilan Tuhan. Sendengkanlah telingamu kepadaku ya Tuhan, dan selamatkanlah aku. Dengarkanlah permohonanku Tuhan. Tuhan bagiku seperti gunung batu perlindungan, tempat aku merasa aman terhadap segala serangan orang jahat, lalim dan kejam, orang yang tidak adil, orang fasik. Hanya Tuhan harapanku. Sejak masa mudaku, masa kecilku, aku ini sungguh percaya kepada Tuhan. Tuhan telah menyertai dan selalu menolong aku sejak aku lahir. Karena itu, aku selalu memuji Tuhan. Keberhasilanku yang dikagumi banyak orang sebenarnya semata-mata karena anugerah Tuhan. Tuhanlah perlindunganku yang kuat dan perkasa. Aku ini selalu memuji dan memuliakan Tuhan sepanjang hari. Aku ini senang memberitakan keagungan Tuhan. Dan sekarang, pada waktu aku sudah tua, kekuatanku hampir habis, pemazmur berdoa supaya Tuhan tidak meninggalkan, tidak menyingkirkannya. Sebab masih banyak orang-orang yang memusuhinya, membicarakannya. Mereka berkomplot mau membunuh Daud, penulis Mazmur 71 ini. Orang jahat itu berkata, wah, Tuhan telah meninggalkan dia. Sekarang ayo waktunya kita kejar, tangkap, hantam dia. Sebab tidak ada lagi yang menolong dan menyelamatkannya. Daud berdoa, berseru kepada Tuhan. Tuhan, jangan jauh dariku. Tolong aku segera. Aku ini selalu berharap padamu, Tuhan, dan semakin akan menambah jumlah, waktu, dan kualitas memuji-muji Tuhan. Sepanjang hari akan kuberitahukan pada banyak orang tentang kebaikan, tentang pemeliharaan Tuhan, bahwa Tuhan itu setia dan
sangat luar biasa. Tuhan, akan kupuji Engkau, kumasyurkan perbuatanmu, keadilanmu. Sampai masa tuaku, sampai rambutku putih, jangan tinggalkan aku Tuhan. Berilah aku kesempatan, waktu untuk bisa menceritakan pada angkatan muda ini, juga kepada anak-anak mereka, pada banyak orang tentang segala mujizat pertolongan-Mu yang ajaib. Tentang kuasa dan kebaikan-Mu yang lebih tinggi dari langit. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Tuhan, Engkau telah mengizinkan aku mengalami banyak masalah penderitaan yang berat dari aku muda sampai sekarang. Tapi Engkau Tuhan, Engkau memulihkan kekuatanku. Engkau mengangkat aku. Engkau menghidupkan aku. Engkau memberi aku kekuatan. Engkau memberi aku banyak kehormatan. Engkau menolong, menghibur aku. Sebab itu aku mau memuji Tuhan dengan musik. Sambil inti pujiannya itu menceritakan kesetiaan Tuhan. Tuhan yang telah menebus, Tuhan yang telah menyelamatkan, Tuhan adil, Tuhan baik. Dan orang-orang yang berusaha mencelakakan aku, kata Daud, yang berusaha menyerang aku, mereka akhirnya akan dikalahkan oleh Tuhan sendiri dan dipermalukan. Saudara, ini contoh yang bagus. Dari semenjak muda, semenjak kecil, cepatlah kita bersahabat akrab dengan Tuhan. Bina hubungan akrab dengan Tuhan setiap hari. Puji Tuhan, cari Tuhan dalam doa, setia mendengar firman dan melakukan dan memberitakan tentang perbuatan Tuhan. Jalani hidup setiap hari sampai masa tua, sampai putih rambut kita, sampai Tuhan katakan selesai tugas kita di dunia. Jalankan setiap hari hidup sesuai kehendak Tuhan. Immanuel. Banyak salah, pasti banyak. Persoalan, kelemahan, sakit, penyakit pasti akan datang. Tetapi orang yang sungguh-sungguh mengalami Immanuel, orang tersebut akan mengalami pertolongan, kasih karunia, penghiburan, jalan keluar. Karena semua masalah yang Tuhan izinkan berlaku dalam hidup orang percaya, membentuk karakter, memproses kehidupan, supaya kita dimampukan, dipersiapkan untuk menjadi imamat yang rajani, orang-orang yang hidup kudus, orang yang akan menceritakan perbuatan Tuhan yang besar yang kita alami sendiri, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Demikianlah firman Tuhan ini, mari kita lakukan. Tuhan memberkati kita di tahun yang baru 2023. Bersama Tuhan kita bisa menjadi pemenang untuk mempermuliakan Tuhan.